semua, kami dari kelompok 2 kelas 2 PA1. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai dorongan kompulsif menurut Karen Horney. Tanpa lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dorongan kompulsif menurut Karen Horney. Dorongan kompulsif merupakan ketidakmampuan individu untuk mengendalikan diri sesuai dengan kemauan mereka sendiri karena takut akan kecemasan dasar yang ada pada diri mereka. Horney menganggap dorongan kompulsif sebagai faktor utama yang menjadi dasar dari terbentuknya kepribadian neurotik. Dorongan kompulsif pada individu normal dan individu neurotik dianggap sama, namun individu-individu neurotik cenderung mengalami kecemasan dengan tingkatan yang lebih besar. Horney meyakini bahwa individu-individu neurotik tidak menikmati penderitaan dan kebahagiaan, di mana mereka tidak dapat mengubah tingkah laku atas kemauan mereka sendiri dan secara terus-menerus harus menjaga diri dari kecemasan dasar. Strategi pertahanan diri yang terus berulang ini membentuk lingkaran setan yang mengarah pada rasa permusuhan kepada siapapun atau apapun. Tingkah laku yang memupuk harga diri rendah, pencarian kekuasaan yang tidak wajar, ketakutan yang terus-menerus, dan meningkatnya perasaan lebih baik daripada orang lain yang pada akhirnya membuat mereka mempunyai kecemasan dasar yang lebih besar lagi. Selanjutnya ada kebutuhan-kebutuhan neurotik menurut Karen Horney. Kebutuhan neurotik merupakan kebutuhan yang berlebihan dan tidak realistis yang muncul dari konflik dasar yang dialami oleh individu neurotik. Namun, karena kebutuhan tersebut bersifat tidak realistis, maka individu seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga dapat memperburuk kondisi neurotiknya. Dalam penelitiannya, Horney menemukan 10 kategori kebutuhan neurotik yang menggambarkan individu-individu neurotik dalam usahanya untuk melawan kecemasan dasar. 10 kategori kebutuhan neurotik tersebut saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga satu individu dapat menerapkan lebih dari satu kebutuhan neurotik dalam diri. Yang pertama, kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan penerimaan diri. Kebutuhan ini membuat individu memiliki keinginan untuk menyenangkan orang lain. Karena berharap untuk diterima oleh orang lain, mereka cenderung bertindak sesuai dengan harapan mereka dan cenderung takut akan kemauan keras, menghalangi tanda-tanda permusuhan dan penolakan dari orang lain, serta perasaan permusuhan batin mereka sendiri. Berdasarkan video tersebut, Chen Yan berusaha menjadi pribadi yang penurut agar mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Kecemasan dasar yang dialami Chen Yan membuatnya bertingkah laku sesuai harapan orang lain agar mendapatkan penerimaan. Chen Yan merasa tidak berdaya dengan tekanan hidup yang dialaminya. Dua, kebutuhan neurotik akan rekan yang kuat. Rasa kurang percaya diri membuat penderita neurotik menjadi seorang parasit, akan tetapi merasa jauh lebih utuh daripada sendirian. Selain menjadi benalu, orang neurotik yang menggunakan kebutuhan ini juga terlalu menghormati cinta. Bagi mereka, penghargaan akan cinta dapat menyelesaikan masalah. Selain itu, orang neurotik memiliki rasa takut untuk ditinggal seorang diri atau terabaikan. Oleh karena itu, penderita ini bergerak untuk mendekati rekan berpengaruh yang kuat untuk mengatasinya. Dari percakapan tersebut, Chen Yan sudah tidak berdaya dan meminta perlindungan. Kondisi ekonomi dan sosial Chen Yan yang tidak memungkinkan membuat ia merasa terpojok. Dia bergerak mendekati Beishan agar mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang mengusik hidupnya. Pengalaman hidup pribadi Horney menunjukkan adanya kebutuhan yang cenderung dominan untuk bersama dengan rekan yang berpengaruh, dan Horney telah membangun serangkaian hubungan dengan pria sepanjang masa dewasanya. Tiga, kebutuhan neurotik untuk membatasi hidupnya dalam lingkup yang sempit. Individu dengan kebutuhan ini cenderung berupaya untuk tidak mendapatkan atensi dan merasa puas dengan stimulus yang sedikit. Orang dengan kebutuhan ini cenderung menempatkan kemampuan mereka di posisi terendah dan takut memerintah orang lain.
Pribadi yang seperti ini biasanya lebih memilih untuk berada di belakang orang lain untuk melindungi diri sendiri. Dalam cuplikan video tersebut, terlihat bahwa Will tertarik dan mencoba menjawab soal yang pada akhirnya tertangkap oleh seorang profesor. Tetapi, Will malah meminta maaf dan langsung memutuskan untuk pergi ketika profesor tersebut menangkap basah dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Will memiliki kebutuhan membatasi dirinya, dengan tidak ingin menunjukkan bahwa dirinya lah yang menjawab soal tersebut agar tidak mendapatkan atensi. Ia memilih hidup yang biasa-biasa saja daripada mengembangkan potensi yang dimilikinya dan memungkinkan ia terlibat hubungan dengan orang lain karena traumanya. 4. Kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Kebutuhan ini biasanya dibarengi dengan adanya kebutuhan akan penghargaan sosial dan kepemilikan yang menjelma dalam bentuk kebutuhan untuk mengatur orang lain dan menghindari perasaan lemah atau tidak pintar. Dalam cuplikan tersebut, Cha Min-hyuk memiliki kebutuhan akan kekuasaan dengan cara mengatur dan mengontrol anak-anaknya untuk belajar dengan keras, supaya anak-anaknya itu bisa masuk ke universitas ternama di Korea Selatan dan mengalahkan anak-anak dari keluarga lainnya. Ia ingin anak-anaknya terlihat lebih sukses agar keluarganya tidak terlihat lemah atau bodoh, serta menutupi rasa rendah diri yang ada di dalam dirinya karena kekurangannya yang bukan berasal dari keluarga konglomerat. 할 수 있어. 없어. 할 수 있어. 더 크게! 할 수 있어요. 5. Kebutuhan neurotik untuk memanfaatkan orang lain. Orang-orang neurotik seringkali menilai orang lain berdasarkan apakah orang tersebut berguna, dapat dimanfaatkan, atau tidak untuk kepentingan mereka. Namun, di lain sisi, mereka takut dimanfaatkan oleh orang lain. Pada cuplikan tersebut, karakter Kira memanfaatkan karakter Misa. Dikarenakan Misa mengatakan bahwa ia tidak masalah dimanfaatkan oleh Kira karena ia menyukai dan berterima kasih kepada Kira. Misa juga tidaklah bodoh, dan ia memiliki kemampuan yang dapat membantu Kira menjalankan rencananya. Oleh karena itu, Kira memanfaatkan Misa karena ia beranggapan Misa akan berguna untuknya. 残りの寿命を半分にした君の目は武器になる。ありがとう。好きになってもらえるよ。頑張6. Kebutuhan neurotik akan penghargaan sosial atau gengsi. Melawan kecemasan dengan berusaha untuk menjadi orang yang paling penting, menjadi orang pertama, dan menarik perhatian orang lain agar tertuju pada dirinya. Pada cuplikan tersebut, dicontohkan oleh karakter Tahani Al-Jamil. Ia adalah orang yang sangat berkontribusi dalam kehidupan sosial dan memiliki banyak pencapaian. Meskipun begitu, ia tetap merasa ia berada di bawah bayang-bayang saudaranya yang sangat lebih populer dari dirinya. Tahani sangat menyukai perhatian dan seringkali mencari perhatian orang lain. Ia juga sangat membutuhkan validasi. Tahani pernah menyumbang dana sebesar 60 miliar US dollar, namun ia sendiri tahu, sumbangan itu bukan karena ia peduli dengan orang-orang yang kesusahan, melainkan karena ia ingin menarik perhatian orang lain dengan menjadi populer. Tahani juga seringkali mention bahwa ia memiliki koneksi atau hubungan dengan selebriti-selebriti agar terlihat lebih bergengsi. 7. Kebutuhan neurotik akan kekaguman pribadi. Orang-orang neurotik mempunyai kebutuhan untuk dikagumi atas diri mereka daripada apa yang mereka miliki. Harga diri mereka dijunjung tinggi dan perlu diproteksi oleh rasa hormat dan pengakuan orang lain. Dalam cuplikan tersebut, Chen Yan tumbuh di keluarga yang tidak lengkap. Ketika SMA, ia harus berada di rumah sendiri karena ibunya kerja di kota lain. Ia juga sering terkena perundungan oleh temannya, sehingga menyebabkan Chen Yan memiliki kecemasan dasar. Oleh karena itu, ia berusaha mengatasi kecemasannya dengan mencari pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Salah satu caranya yaitu dengan cara menelpon ibunya, lalu bertanya, apakah ibunya percaya dengannya atau tidak. 8. Kebutuhan neurotik akan ambisi dan pencapaian pribadi. Orang neurotik lebih condong untuk menjadi yang terbaik. Mereka memiliki ketakutan mendasar dan kebutuhan untuk membuktikan diri mereka, sehingga mereka berusaha untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Pada video tersebut, Chen Yan memiliki ambisi yang besar untuk masuk ke universitas ternama dan mengubah hidupnya.
Ia merasa tersaingi saat Wei Lai mendapatkan nilai yang lebih unggul darinya. Hal ini didukung pada saat guru mengapresiasi kerja keras Wei Lai dalam mempertahankan nilainya. Chen Yan menunjukkan raut wajah tidak suka, terlebih saat Wei Lai memasang ekspresi meremehkan Chen Yan. 将来在社会上不一定在这个位置，但是要吃很多很多的苦。不想吃苦的话，还不如现在趁早努力。这次有些同学值得表扬啊，成绩很稳定，未来继续努力。谢谢老师。罗俊啊，我觉得你这样，我明年还能再见到你。 9. Kebutuhan neurotik akan kemandirian dan kebebasan. Banyak orang-orang neurotik seringkali mempunyai kebutuhan yang kuat untuk menjauh dari orang lain, yang bisa membuktikan mereka bisa bertahan hidup tanpa orang lain. Dalam cuplikan video tersebut, Nabi merasa ingin merasa bebas dari hubungannya dengan Jaeyeon yang sebenarnya Nabi pun mempertanyakan, adakah hubungan di antara mereka? Playboy yang tidak bisa terikat dalam sebuah hubungan merupakan contoh dari kebutuhan neurotik ini. 그럴 일 없을 테니까. 그럼 도대체 우리 무슨 사이인데? 네가 나한테 진심 아닌 거 뻔히 알면서도 끝까지 모른 척했어. 왜냐면 너 좋아하니까. 근데 진짜 더는 못하겠다. 우리 그만하자. 어이없지. 우린 끝내고 뭐고 할 것도 없는 사이인데, 그지? 그래, 그만하자. 선택권은 너한테 있으니까. 끝까지 개새끼구나. 10. Kebutuhan neurotik akan kesempurnaan dan ketidakmungkinan untuk salah. Dengan berusaha semaksimal mungkin untuk sempurna, orang-orang neurotik mendapat bukti atas harga diri dan keunggulan pribadi mereka. Pada cuplikan tersebut, Casey selalu mencoba untuk terlihat menarik di hadapan pacarnya Nate dengan cara berpakaian dan berdandan mengikuti mantan pacar Nate, yaitu Maddie. Sebelumnya, Casey juga pernah mendapat bully secara verbal dari pacarnya sendiri. Casey mencoba untuk menyaingi Maddie, di mana Maddie adalah sahabat dekat dia sendiri. Pada klip akhir, Casey terlihat menangis karena ia putus dengan Nate setelah semua usaha yang ia lakukan untuk mendapatkannya. Hubungannya dengan Maddie pun menjadi renggang. Casey mencoba untuk menyembunyikan kelemahannya di hadapan orang lain dengan pergi ke kamar mandi untuk menangis. Selanjutnya ada kecenderungan neurotik. Horney mulai melihat bahwa 10 kebutuhan neurotik yang ia temukan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yang masing-masing berhubungan dengan sikap dasar seseorang terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Pada tahun 1945, Horney mengidentifikasi 3 sikap dasar yang disebut kecenderungan neurotik atau neurotic traits, yaitu mendekati orang lain, melawan orang lain, dan menjauhi orang lain. Kecenderungan ini juga bisa berlaku untuk individu-individu normal. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang penting antara sikap yang diambil individu-individu normal dan individu-individu neurotik. Contohnya, individu normal sadar ketika menjalankan strateginya dalam menghadapi orang lain, sedangkan individu neurotik tidak sadar atas sikap yang mereka ambil. Individu normal memiliki kebebasan memilih tindakan mana yang mereka pilih, sedangkan individu neurotik terpaksa untuk bertindak. Individu normal mengalami konflik ringan, sedangkan individu neurotik mengalami konflik yang berat dan sulit diatasi. Individu normal dapat memilih satu dari beragam strategi pertahanan diri, sedangkan individu neurotik terbatas hanya pada satu kecenderungan strategi pertahanan diri. Seseorang dapat menggunakan masing-masing dari kecenderungan neurotik untuk mengatasi konflik dasar, namun sayangnya solusi-solusi ini tidak produktif atau neurotik. Dengan mengambil sikap terhadap orang lain yang berbeda-beda, anak-anak berusaha untuk mengatasi konflik dasar yang mereka hadapi dengan cara menjadikan satu dari ketiga kecenderungan neurotik dominan. Sebagian anak-anak mendekati orang lain dengan bertingkah laku menuruti apa yang orang lain katakan sebagai cara untuk melindungi dari perasaan tidak berdaya. Anak-anak lain melawan orang lain dengan bertindak agresif untuk mencegah orang lain bersikap tidak ramah atau memusuhi. Anak-anak lainnya menjauhi orang lain dengan cara memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan mengurangi perasaan sendirian atau terpisah. 3 kategori utama yang pertama yaitu mendekati orang lain. Konsep mendekati orang lain yang diutarakan Horney tidak berarti mendekati orang lain melalui cinta yang tulus, melainkan mendekati pada sebuah kebutuhan neurotik untuk melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan.
Dalam usaha mereka melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan, orang-orang yang penurut menggunakan salah satu atau kedua kebutuhan neurotik yang pertama, yaitu mereka berusaha mendapatkan kasih sayang dan penerimaan dari orang lain, atau mereka mencari pasangan yang kuat yang akan bertanggung jawab atas hidup mereka. Horney menjelaskan kebutuhan-kebutuhan ini sebagai ketergantungan yang tidak wajar atau morbid dependency, sebuah konsep yang mendahului istilah kodependensi. Kecenderungan ini merupakan sebuah cara berpikir, merasakan, bertingkah laku. Horney juga menyebutnya sebagai filosofi hidup. Orang-orang neurotik yang mengadopsi filosofi ini sangat mungkin bersedia untuk mementingkan orang lain daripada dirinya, menilai diri mereka sesuai apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Dalam drama Weak Hero, Jin Sok mendekati Si-eun dan Suho. Si-eun merupakan anak yang baik dan pintar, sedangkan Suho merupakan anak yang pandai berkelahi, namun ia tidak menggunakan kekuatannya untuk melakukan kejahatan. 나도 학원 하나 끊으려고 하는데 거기 어때? 나 같이 할까? Yang kedua yaitu melawan orang lain. Individu normal dalam aspek bergerak melawan orang mampu bertahan di masyarakat kompetitif tanpa melihat orang lain sebagai musuh. Mereka bersaing secara sehat, tidak berambisi untuk selalu mengungguli orang lain, dan dapat menerima kekalahan dengan lapang dada. Individu neurotik dalam aspek yang sama memiliki kepribadian agresif. Mereka menganggap setiap orang sebagai musuh, mencari kekuatan, eksploitasi, pengakuan, dan kekaguman pribadi. Mereka ingin mengendalikan dan mengeksploitasi orang lain, selalu berusaha menjadi yang pertama, dikagumi, dan superior. Contohnya adalah kepribadian agresif yang menilai setiap orang berdasarkan keuntungan yang bisa didapatkan, menggunakan debat, kritik, manipulasi, dan taktik lainnya untuk mempertahankan perasaan unggul dan kuat. Tokoh antagonis dalam film The Glory yaitu Yeonjin berperan sebagai perempuan yang menganggap dirinya superior dan tak segan untuk membuli temannya. Hal ini menggambarkan individu neurotik yang agresif karena perilaku ingin berkuasa dan mengendalikan orang lain demi pengakuan akan dirinya sendiri. Yeonjin juga digambarkan sebagai tokoh yang menganggap semua orang sebagai musuh apabila tak sesuai dengan keinginannya, bahkan dengan teman-temannya sendiri. 이제부터 네가 고데기 열 체크 좀 해줄래? Yang ketiga yaitu menjauhi orang lain. Untuk mengatasi konflik dasar terisolasi, beberapa orang memisahkan diri dari orang lain dan mengadopsi sebuah kecenderungan neurotik yaitu menjauhi orang lain. Strategi ini merupakan ekspresi dari kebutuhan akan kesendirian, kebebasan, dan kemandirian. Kebutuhan ini menjadi neurotik ketika orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan membuat jarak emosional antara diri mereka dari orang lain secara terus-menerus. Pada sebuah cuplikan tersebut, Chen Hanbin cenderung menjauhi orang lain. Hal ini dilakukannya untuk menghindari nasihat orang terdekatnya, serta untuk menghindari ejekan masyarakat atas kekalahan di arena balapan. Orang-orang neurotik menganggap berhubungan dengan orang lain sebagai tekanan yang berat. Akibatnya, mereka terdorong untuk menjauh dari orang lain secara terus-menerus untuk memperoleh kebebasan dan terpisah dari orang lain. Berikut kesimpulan dari materi kelompok kami. Dalam pandangan Karen Horney, dorongan kompulsif mencerminkan ketidakmampuan individu mengendalikan diri karena kecemasan dasar. Kebutuhan neurotik seperti kasih sayang, kekuasaan, atau kemandirian dan lain-lain muncul sebagai respon terhadap konflik dasar. Horney mengelompokkan kecenderungan neurotik menjadi 3 kategori, yaitu mendekati, melawan, dan menjauhi orang lain. Individu neurotik cenderung mengadopsi satu strategi dominan untuk mengatasi ketidakamanan. Meskipun kecenderungan neurotik bisa terjadi pada individu normal, mereka lebih sulit diatasi pada individu neurotik, membentuk pola perilaku yang meningkatkan kecemasan dasar. Thank you guys, thanks for watching.